Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita minggu Advent yang pertama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulaikan ibadah minggu Advent pertama ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Kita angkat satu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion nyanyilah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Tabisan dan salam. Ibadah minggu Advent pertama ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi saudara sekalian yang menanti kedatangan kembali Sang Raja Damai. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Nas, pembimbing kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 2. Sekali lagi, nas pembimbing kita pada malam hari ini di dalam Matius 3 ayat 2 yang berbunyi demikian. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi dikatakan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kita angkat satu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 85, Kusong-song bagaimana. Kusong-song Mana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku tugas menjaga dan memelihara bumi ciptaan-Mu. Belum sepenuhnya kami lakukan. Kami sering terjebak untuk menguasainya sehingga kerusakan lingkungan semakin tak terkendali. Ya Tuhan, kasihilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, talenta karunia yang Engkau beri kepada kami masing-masing belum dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga yang kuat semakin kuat sementara yang lemah semakin lemah. Kristus, kasihilah kami. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mengaku perilaku keangkuhan, kesombongan, pembenaran diri, ujaran kebencian, hoax, penggunaan media sosial yang menyimpang makin hari makin merusak nilai-nilai kerukunan yang telah terbangun selama ini. Ya Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami mengaku iri hati, benci, amarah, dendam, serta pikiran-pikiran negatif sering menguasai hidup sehingga menghambat pelayanan di dalam gereja-Mu. Amin. Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sangat membenci dosa, namun Dia tidak membenci manusia ciptaannya. Barang siapa menyesali dan datang mengaku dosa-dosanya serta memohon ampun, maka kepadanya diberi pengampunan. Firman-Nya mengatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18-19 berbunyi,
Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Pada saat ini kita akan membacakan sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita untuk membaca Alkitab. Mari kita selalu berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami pada hari ini. Dan pada saat ini kami akan memulaikan ibadah dengan keadaan sehat dan kuat. Kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu sebagai dasar kami menjalani kehidupan kami. Roh Kudus memimpin sehingga kami memahami dan mengerti firman yang kami baca dan dengarkan ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Pembacaan kita terdapat di dalam Yesaya 64 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, pembacaan kita terdapat di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam iman. Amin. Saudara-saudara, nas ini merupakan bagian dari doa yang disampaikan dalam bentuk mazmur untuk menyatakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh umat Israel akibat dosa mereka, sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya. Nah, penderitaan yang mereka alami di pembuangan membuat sebagian dari mereka kecewa dan putus asa, kemudian meninggalkan Allah dan pergi menyembah dewa-dewa bangsa Babel. Mazmur ini mengungkapkan bagaimana kebesaran Tuhan yang tidak dapat dibandingkan oleh Allah-Allah manapun. Bahwa Tuhan akan mendengar dan akan langsung bertindak dengan kedahsyatan kuasa-Nya sekiranya umat-Nya melakukan kebenaran Tuhan. Maka dalam mazmur ini, untuk memohon Allah kiranya tidak lagi mengingat dosa mereka dengan kasih-Nya sebagai Bapa atas umat-Nya. Kita dapat menemukan tanggapan Tuhan atas doa mereka pada pasalnya yang ke-65.
yang mana Tuhan sesungguhnya telah berseru-seru kepada umatnya, yang berkata, ini aku, bahwa Tuhan senantiasa berkenan untuk ditemui. Bahkan setiap hari Tuhan selalu mengulurkan tangannya kepada mereka yang telah memberontak dan yang meninggalkan Tuhan. Nah, ada titik temu sikap umat Israel yang berseru dengan penuh penyesalan, menyadari penderitaan mereka sesungguhnya karena perbuatan mereka sendiri dengan kasih Allah yang sebenarnya begitu besar kepada umatnya. Yang selama ini Tuhan sudah menantikan sikap penyesalan dan perubahan sikap dari umatnya ini. Umat Israel dalam permohonannya kepada Tuhan sangat berharap kepada kasih Tuhan yang besar. Keselamatan mereka hanya ada pada Tuhan, menanti dan berharap keselamatan Tuhan segera akan tiba. Nah, penantian keselamatan yang diharapkan oleh umat Israel ini sebagaimana yang telah dinubuatkan melalui Yesaya, bahwa Allah akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan seluruh bumi dalam perjanjian yang baru telah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kita memasuki masa Advent ini, kita diingatkan melalui nas ini bagaimana sesungguhnya kita memaknai masa Advent dengan penuh kesungguhan, sehingga perayaan Natal dapat kita syukuri sebagai kasih Tuhan yang nyata atas setiap kehidupan kita. Nah, masa Advent kita diajak menyadari bahwa hanya Allah pertolongan dan pengharapan kita. Betapa kita memerlukan pertolongan Tuhan akan segera tiba menyelamatkan kita semua. Pada masa Advent adalah waktu untuk merenung, berhenti sejenak melihat diri kita. Dengan kesungguhan mau dengan jujur mengoreksi diri atas dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak menganggap enteng maupun tidak peduli atas dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan kesungguhan mau merubah kehidupan kita kepada hidup yang baru yang Tuhan inginkan dari kita, sehingga kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah benar-benar siap akan kehidupan yang penuh dengan sukacita yang dijanjikannya. Sehingga ketika harinya tiba, kita bukanlah dari orang-orang yang bagian dari orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan, tetapi menjadi bagian dari orang-orang yang akan hidup dalam keselamatannya yang dengan penuh sorak-sorai di surga nanti. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari memberi korban persembahan syukur sebagai jawaban atas kasih Allah memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Tuhan berfirman dalam Yesaya 60 ayat 6b, mereka semua datang dari Sheba akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Kita angkat pujian dalam NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, Bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar apa yang dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa dari apa yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami diberikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu.
Ya Tuhan, besar kecilnya persembahan ini kiranya Engkau dapat memberkati itu. Dan terima kasih Tuhan, ini adalah doa dan terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan puji syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang sudah menyertai kami melewati perjalanan kehidupan hingga hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukanlah kami untuk mewujud nyatakan firman ini dalam hidup keseharian kami, terutama di lingkup keluarga kami masing-masing. Juga di pekerjaan, sekolah, persekutuan, bahkan di tengah lingkungan masyarakat. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan yang akan kami jalani seutuhnya ke dalam pimpinan, penyertaan, juga perlindungan tangan-Mu. Kiranya Engkau jaga kami, lindungi dari mara bahaya, sakit penyakit, maupun segala kejahatan. Biarlah cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kami. Kami juga menaikkan syafaat kami secara khusus bagi penanganan COVID. Tuhan tolong pimpin dan sertai pemerintah, tenaga medis, satgas, para relawan dan semua orang yang melayani, sehingga dengan penyertaan Tuhan, kekuatan kesehatan terus mereka alami dan melalui semua usaha yang dilakukan pandemi akan segera terlewati. Bapa Surgawi, bagi yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan hari sebelumnya sampai hari ini, baik atas kesembuhan, atas pergumulan maupun atas segala usaha, pekerjaan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan pun bagi yang berhari ulang tahun, biarlah mereka akan selalu mengenang kebaikan Tuhan dan selalu menjalani kehidupan yang menganugerahi sukses, kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Demikian juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit dan menyembuhkan dengan kuasa dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat baru bagi kami. Kami selalu melalui usaha dan kerja kami masing-masing, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu doa kami belum sempurna dan kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, yang seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita angkat satu pujian dalam Kidung Jumat nomor 84, Ya Yesus, Dikau ku rindukan. Ya Yesus, Dikau ku Rindukan, batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terang abadi Yesus Kristus terus bercahaya dan menerangi kehidupan dunia. Marilah terus berjaga-jaga dan berdoa serta taat melakukan segala firman Tuhan
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dan dalam menyambut kedatangannya kembali. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Saat teduh.